Dan jumpa lagi setelah off 2 minggu ya. Masih dalam suasana Lebaran ini, saya ingin menyampaikan buat sahabat-sahabat sekalian. Ja'anallahu minal aidin wal faizin, amin ya robbal alamin. Kulu antum bi khair. Mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mungkin selama kita sama-sama berkumpul ada silap-silap kata, ada tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah selalu dibukakan. Iya. Nah, karena suasananya memang suasana Lebaran, kita tampilkan dalam member gathering kita malam ini. Kita mulai dari ujung barat nih, Dokter Kauli sudah mempersiapkan cerita buat kita sekalian. Dan mungkin sebelum kita mulai, sedikit informasi bahwa hari ini itu Dr. Kauli melaksanakan perjalanan panjang dari Tembilahan menuju Aceh. Itu 8 jam perjalanan kalau nggak salah informasinya, ada Mbak Titik tadi itu. Dari Siak ke Tembilahan, Pak Toto. Gitu ya? Siak ke Tembilahan. Kalau Acehnya itu minggu yang lalu dari gitu. Aceh dan Pekanbaru. Wow. Ya, jadi sebagai rangkaian cerita tentang local wisdom kita, setelah kita beberapa kali berbincang dari Sumatera, diawali dari local wisdom Batak, lari ke Jawa, cerita tentang budaya di Jawa. Sekarang kita lari ke Sumatera lagi. Kita pengen dengar cerita oleh-olehnya Dr. Kauli ini. Beliau akan bercerita tentang berlebaran di Serambi Mekah. Wah, Aceh kan terkenal sebagai Serambi Mekahnya di Indonesia gitu ya. Jadi insya Allah nanti ini kita rekam, kita akan juga upload nanti ke YouTube sehingga buat sahabat-sahabat kita yang masih berlebaran, yang mungkin belum sempat ikut bergabung langsung, nanti tetap bisa mengikutinya. Ini saya ada salam juga dari Ibu Eli dari Sawangan. Terima kasih Bu Eli, salamnya kita sampaikan buat teman-teman sekalian dan juga selamat bergabung. Dan untuk kita menghemat waktu nih, saya ingin langsung serahkan forum ini kepada Dr. Kauli Salvian, Master Kesehatan ya. Benar ya, Dok? Kalau salah tolong dikoreksi. Untuk berbagi cerita tentang berlebaran di Serambi Mekah, dan mungkin nanti juga akan sedikit ditambah informasi cerita lebaran di Tembilahan. Tambah lagi di Siak. Ini beliau ini kan keliling terus. Mantap benar. Nanti mungkin kalau ada waktu kita cerita berlebaran di atas kapal gitu kali ya. Iya, kemarin kebetulan ada Ramadan di kapal, Mas. Nah, kemarin. kan? Iya. Oke. Saya pernah sholat Id di kapal. Sama, saya juga. Sholat Id di kapal pernah. Kalau saya pernah ngalamin mau sholat Id, mau makan opor ditunda, Mas. Besok. Oh iya. Besok. Oke, baik. Saya akan persilahkan Dr. Kauli Salvian untuk mulai ceritanya. Nanti setelah ceritanya usai, kita siapkan untuk ngobrol-ngobrol ya, Dok ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, apalagi tadi tentang tape ketan hitamnya gitu ya. Saya persilahkan, Dok, monggo. Saya opening saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, Dr. Kauli. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kauli share screen ya, Pak ya. Iya, monggo.
Kelihatan nggak? Belum muncul. Ya udah. Udah muncul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mulai sharing kita, Pauli untuk membacakan doa terdahulu. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini bagi kita tentang tradisi Lebaran di kampung halaman, yaitu di Aceh secara umumnya. Kalau kampung Pauli itu di Aceh Selatan, Tapak Tuan. Jadi kalau di Aceh itu kan banyak kayak kabupatennya. Jadi ini Poli berlebarannya di Tapak Tuan Aceh Selatan. Tapi secara umumnya nanti akan Poli sampaikan tradisi Lebaran di Aceh. Perkenalkan, ini ibu saya, namanya Ibu Fatima. Dia juga masuk di grup IHL, Pak. Cuman beliau karena belum belum terbiasa, jadi beliau itu cuman menyimak aja gitu. Tapi sebenarnya beliau itu ada di grup namanya Ibu Fatima. Oke. Assalamualaikum, Bu Fatima. Iya, jadi saya anak perempuan satu-satunya, Pak Toto, Ibu, Pak Tahrir juga. Jadi saya berempat bersaudara. Saya anak pertama, perempuan satu-satunya, 3 orang laki-laki. Kalau di Aceh itu anak perempuan itu sudah disiapkan untuk menjaga rumah, Pak. Jadi tidak boleh kemana-mana seharusnya. Jadi pekadarullahnya Pak jodohnya ya orang jauh, tapi itu kan jodoh itu kan di tangan Allah ya Pak ya. Betul. Ibu. Jadi dapat jodohnya orang jauh. Nah, jadi ini ibu saya. Mirip nggak Pak sama saya? Jadi waktu tsunami saya di Aceh, pada saat itu orang langsung mudah menandakan saya kalau saya ini adalah anak Ibu Fatimah, saking miripnya Pak. Copy paste mukanya. Oke. Ini belakang rumah saya. Jadi kami Aceh Selatan itu pesisir Pak. Di belakang rumah saya itu laut, di depannya itu gunung. Jadi pemandangannya sangat luar biasa kalau di Aceh. Kemudian ini ya, Aceh itu Sumatera paling ujung. Kemudian yang pulau kecil itu adalah Pulau Simelu namanya. Itu dekat dengan Aceh Selatan. Simelu. Kalau di ujung Pulau Aceh itu kan Sabang ya Pak, paling ujung. Kalau ini kan agak ke tepi itu namanya Pulau Simelu. Jadi Pulau Simelu inilah yang yang meredam gelombang tsunami sehingga Tapak Tuan Aceh Selatan itu tidak terdampak tsunami. Cuman pasang surutnya saja gitu. Kalau yang Aceh Barat Melabu itu sangat kuat dampak gelombangnya sehingga mereka tsunami-nya hebat gitu ya. Dampak yang dirasakannya. Ini foto Aceh ya, peta Aceh. Jadi kalau itu Aceh Selatan, Tapak Tuan, yang putih ini Medan, dan Aceh Singkil, Salam baru Tapak Tuan. Jadi Tapak Tuan itu di pertengahan. Jadi kalau pulang ke Tapak Tuan, kalau naik pesawat transit di Medan, kemudian sama lagi naik travel 8 jam lagi Pak. Kalau misalnya naik pesawat ke Banda Aceh, kalau Tapak Tuan juga harus 8 jam. Jadi untuk menghemat biaya dan menghemat waktu, jadi saya pulang dari Pekanbaru ke Medan, kemudian sambung lagi ke Tapak Tuan itu naik travel 8 jam. Jadi di itu ada sisi sebelum dan sudah Lebaran. Kalau sebelum Lebaran itu ada istilahnya megang. Jadi megang itu tradisi masak-memasak identik dengan daging. Daging itu di sana bisa kerbau, bisa sapi. Jadi orang kaya, bagi tidak punya itu mereka akan melakukan tradisi memasak daging. Kalau misalnya nggak ada uang tuh beli daging sapi atau kerbau, mereka memotong bebek, ayam, ada daging. Kalau memang sama sekali tidak ada uang, mereka ya ikan. Yang pasti ada kegiatan masak-memasak pada hargang. Itu bisa menjelang Ramadan, menjelang Lebaran Idul Fitri, dan menjelang Lebaran Idul Adha. Setahun itu ada 3 kali. Ini Dokter Kauli pelukis ya? Ini apa ini Pak? Ngambil lukisannya bagus. Ambil di ini Pak Toto.
Tradisi ini dilakukan 3 kali dalam setahun. Kalau misalnya kalau di Aceh itu kalau misalnya menantu masih ada menantu laki atau misalnya ada masih serumah dengan mertuanya, itu biasanya menantu laki-laki yang membelikan untuk rumah tersebut. Ataupun kalau misalnya sudah pisah rumah, menantu, itu menantu laki-laki, menantu perempuan bisa mengirimkan rempang gitu yang isinya itu daging semua, salah satunya itu nasi, kue, tapi ada menu utamanya itu ada daging. Jadi memang ada tradisi memasak itu khususnya adalah daging. Nah, jadi kalau megang itu kalau di Aceh itu ramai gitu ya. 2 sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Lebaran itu ramai. Kalau di pasar-pasar itu penuh dengan orang yang jual daging. Nah, jadi megang itu adalah sudah tradisi. Kalau dulu masih PNS di Aceh itu sebelum Lebaran Ramadan itu ada namanya uang megang. Itu memang diberikan untuk PNS setaran 100.000 ataupun bisa sampai 500.000 tergantung dari PBD dari kabupaten tersebut. Nah, jadi kalau megang itu nanti misalnya sebelum Ramadan mereka itu biasanya makan bersama, bisa makan di rumah, bisa makan di pantai atau bisa identiknya itu ada membawa bukulah itu dibungkus di pisang bentuknya seperti piramid, jadi namanya bukulah. Jadi makan di rumah itu pakai talam, makan itu nggak sendirian tapi mengundang sanak saudara untuk makan di rumah gitu. Jadi saling undang gitu. Jadi 2 hari sebelum dan itu ya makan-makan lah ceritanya gitu. Pokoknya makan gitu. Semuanya menu daging, rendang, dari kari, dari si rebuh gitu. Jadi banyak yang bahan bakunya dagingnya dimasak. Memang sudah tradisi. Ini sejarahnya itu dari kerajaan Raja Sultan Iskandar Muda yang pertama sekali hidup tradisi ini adalah kita untuk penyambutan bulan Ramadan. Jadi raja makan kepada dalang namanya ya untuk memotong sapi atau kerbau kemudian dibagikan kepada rakyat. Jadi tidak ada menjelang Ramadan ataupun menjelang Lebaran. Jadi ini ya disajikan di. Jadi kalau adat Aceh itu kalau itu tidak ada istilahnya prasmanan, tapi dalam talam. Jadi semuanya disajikan dalam talam itu. Karena saat itu ada namanya lemah, ada namanya tapai, ada ketupat, tapi ketupat ini jarang. Tapi ada juga yang membuat. Kemudian gulai daging ada timpan sejenis gulai ini ada lemak apa yang bungkus daun itu kalau Aceh Selatan Tapatan itu bungkusnya pun memang itu ada macam ada lemang putih, ada lemang tan putih, ada lemang hitam, ada yang makan papaya. Kemudian kalau timpan itu yang dari pisang itu ya, dari pisang panjang yang di bawah ada masyarakat kami itu makan lemang itu dengan karena nanti ada kopi Aceh juga yang gambar 2 di bawah itu ada namanya gulai sirebo, ada namanya jadi banyak ininya. Jadi orang identik banyak ini ya makan. Kalau malam Lebaran malam Lebaran biasanya tengku ya Ustadz itu biarnya kalau misalnya pawai pun kalau jalan kaki pakai bambu atau dari apa yang namanya botol tapi sudah diisinya tanah namanya lampu namanya panyot gitu jadi di panjang jalan. Kalau sekarang
banyak di jalan, jadi menggunakan jadi di sepanjang perjalanan itu penuh dengan masyarakat. Ini adalah keluarga Hauli ya, jadi itu kami yang pakai baju coklat, suami pakai baju hijau itu adalah adik yang paling kecil. Lagi sedang bersamanya. Gambar raya ini ikon Aceh. Jadi memang kalau waktu tsunami, alhamdulillah masjid ini tidak mengalami kerusakan. Terbukti kalau rumah itu yang juga Allah gitu. Tradisi setelah namanya kenduri jerat. Jerat itu kalau bahasa Aceh artinya adalah kubur. Jadi tradisi ini dikenal dengan jerat atau pemakaman. Jawal kenduri itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan warga desa. Dimulai pada hari Lebaran sampai hari belasan Lebaran. Jadi namanya kenduri jerat. Pada umumnya kegiatan tahlil, ada tadas, kemudian doa bersama, dan diakhiri dengan makan bersama. Kalau orang dari segi agama, kenduri jerat ini bertujuan memuliakan anggota keluarga yang sudah berpulang. Ini sudah tradisi temurun. Tradisi jerat ini bukan hanya pahala, juga banyak sisi positif secara sosial dan edukatif. Dari segi sosial maksudnya bagaimana mengumpul semua masyarakat itu di satu untuk mentadaburi tentang kematian, karena sesungguhnya sebaik-baik nasib adalah kematian. Kemudian edukatif ini untuk mengenalkan kepada penerus ya pada anak adalah ya tentang kematian, mengenalkan bahwa ini adalah saudara ya. Kalau di Acehnya pemakaman itu tanah. Jadi yang dimakan itu sebenarnya adalah punya tali kekeluargaan. Kalau sekarang kan sudah tempat pemakaman umum. Kalau terutama di kampung-kampung biasanya pemakaman itu sesuai dengan tanah keluarga. Jadi saat tanah itu biasanya isinya adalah keluarga itu tersendiri. Jadi untuk generasi penerus ini salah satu bentuk kearifan lokal yang bernilai religi telah lama dilakukan oleh Endatu Sepuh. Jadi biasanya di sebuah pemakaman itu ada satu atau dua orang nenek moyang yang rata-rata Aceh itu adalah ulama. Jadi istilahnya yang dimuliakan. Kalau di sini di kampung Padanya Tengku biasanya kuburan itu kadang-kadang kalau di kampung isi kuburan punya rumah gitu ya, kadang panjang gitu. Jadi ada beberapa di kampung yang kalau didapatkan seperti itu kemarin. Nah, ini kegiatan yang sering kan tiap tahun ini ke makam kakek ataupun nek namanya mamanya atau kakeknya mama ayahnya mama gitu ya. Jadi ke kuburan. Jadi di sana itu kebiasaan itu menyiram kuburan dengan misalnya cuci muka gitu. Kalau kata orang tua untuk ya tandanya kalau kita sudah datang melihat sesepuh. Nah ini kenduri jerat. Kalau dulu Koli waktu kecil-kecil semua saudara itu datang membawa bekal nasi anan, ada kue gitu. Jadi nanti setelah doa baru sama gitu di area pemakaman kuburan. Jadi pada saat acara kenduri jerat itu jadi ramai di sekitar pemakaman. Jadi
hanya tentang tradisi Lebaran di Aceh. Pak, Ibu. Ada yang mau didiskusikan, Pak? Kalau tari saman itu ada unsur ininya apa? Wisdomnya apa, Dok? Kalau tari saman itu daerah Gayo ya, daerah Gayo Aceh Tengah itu, Bu. Oh. Iya. Kalau Koli memang apa ya? Itu tadi ya, Bu ya, ketika itu baru tertarik untuk belajar tentang tradisi daerah sendiri. Kalau dulu itu sekedar tahu aja gitu, tapi secara filosofinya itu masih kalau itu masih tahap belajar sih, Bu, gitu istilahnya. Ini pun pas kemarin dibilang untuk sharing ini kan apa ya tradisi ya gitu, karena selama ini cuma jalanin aja gitu, tapi nggak benar-benar yang mana ya tradisi gitu. Setelah membaca lagi, oh ternyata tradisinya ini ya, pernah dijalani tapi tidak tahu kalau itu namanya tradisi gitu. Ya. Ini satu komentar aja. Tadi kita udah dengar tentang kearifan lokal megang, yaitu 3 kali setahun itu masak-masak lah ya. Terus yang kedua tadi terakhir jerat kubur ya. Itu artinya kita mengenang kepada sesepuh kita gitu ya. Kita mendoakan sesepuh kita, dan itu terjadi juga di daerah lain seperti kami yang di Jawa itu ada juga menjelang Lebaran itu kita semua berbondong-bondong. Sebetulnya kalau doanya sih bisa dari mana aja kita lakukan, tapi yang sudah mentradisi sambil bersilaturahim bersama putra putrinya tetangga kita dulu gitu kan, kita ketemu di yang udah nyebar kemana-mana, ketemu di daerah pemakaman itu saling bersilaturahim itu. Ya membersihkan makamnya, ya sama lah kira-kira ya, hanya istilah dan ritualnya barangkali berbeda. Tapi anyway menarik, kita sekarang udah tambah wawasan. Oh kalau di Aceh seperti ini, menarik sekali. Terima kasih, Dok. Monggo yang kalau mau dilanjutkan dulu atau mau teman-teman ada yang mau bertanya silahkan aja, bebas. Menarik, saya bikin beberapa note lah. Ada yang mau bertanya ke dokter, monggo bebas. Atau dokter mau lanjutkan aja, dulu? Karena sebenarnya kayak makanan lemang kan di daerah yang lain juga ada ya, Pak ya? Ada. Ada juga ininya apa namanya? Kalau yang di daerah tataran Jawa Barat itu mereka menyebutnya kalau nggak salah ya itu peyem ya. Tapi peyem itu dari singkong ya. Kalau tape ketan apa nyebutnya ya? Peyem itu tape singkong, Mas. Singkong kan ya. Kalau tape ketan nyebutnya apa itu? Tape. Oh, tape juga, bukan peyem. Oh, saya pikir kalau di Jawa Barat itu peyem. Peyempuan. Iya. Oke. Dok, meneruskan pertanyaan saya tadi. Ada jadi Mas Fahri kalau juga. Ya, pertanyaan saya tadi kalau kembali lagi tari saman itu kan begitu terkenal, bahkan anak saya waktu itu membawakan tari saman itu dibawa sampai ke negeri orang gitu ya gitu. Tapi itu hanya tradisi orang Gayo saja atau sebenarnya di Aceh yang lain ada tari tradisional yang lain, Dok? Kalau di Aceh itu kan kepanjangan dari Arab ya, Bu. Arab, Cina, Eropa, India gitu ya. Jadi mungkin asalnya itu kan saman itu dari daerah Gayo, tapi semua daerah itu membawakan juga tari itu gitu, tari saman itu. Jadi setiap daerah itu ada ciri khas tarian masing-masing, tapi memang berasal dari yang saman itu adalah dari, kalau nggak salah kalau itu dari Aceh Tengah Gayo. Kebetulan saya dapat adik ipar, neneknya itu orang Gayo Aceh Tengah. Jadi nanti saya mau belajar juga itu, Bu.
tentang filosofi tari saman itu seperti apa. Yang pasti kalau yang saya perhatikan kalau tarian Aceh itu mereka itu jarang yang bergerak sendiri, tapi bersama-sama, kekompakan gitu ya. Gerakannya cepat. Kalau tarian Aceh apalagi yang memainkan itu laki-laki gitu ya. Jadi mereka tuh musiknya itu menggunakan apa namanya itu tubuh sendiri gitu. Kalau tari saman. Nah, terus kalau apa namanya? Kalau saya itu masalah tarian-tarian masih kurang ini sih, masih kurang, belum terlalu mendalami seperti apa. Tapi itu memang mau Koli pelajari karena kan dapat suami bukan orang Aceh, otomatis Koli juga harus memperkenalkan adat Aceh itu kepada anak-anak. Kan apa ya, salah satu bahasa. Jadi dulu saya mengajarkan ke anak-anak itu langsung bahasa Indonesia gitu, bahasa Aceh saya nggak ngajarin. Terus anak saya sekarang yang usia SMP sama SD komplain gitu, Umi kok nggak ngajarkan saya bahasa Aceh. Jadi ketika dia pulang kampung, orang kampung itu menanyakan kabar tuh pakai bahasa Aceh gitu. Jadi mereka tuh bingung. Padahal dia tuh tertarik gitu karena bahasa Aceh. Sampai-sampai saya itu beli buku pelajaran khusus bahasa Aceh itu, Bu, biar saya ajarkan ke anak-anak gitu. Jadi memang bahasa ibu tuh harus diajarkan gitu ya, bahasa kampung itu harus diajarkan ke anak-anak gitu, karena itu salah satu budaya yang kalau dulu itu kadang orang di kampung saya itu kadang memang bangga anaknya lancar bahasa Indonesia, tapi sebenarnya itu mindset yang salah gitu. Sebenarnya bahasa lokal itu yang harus dipasifkan gitu sebenarnya ke anak-anak gitu. Kan itu salah satu budaya sebenarnya. Ya. Dokter Kauli, itu Mas John Tahrir dari Semarang kayaknya ada yang ingin ditanyakan tuh, Dok. Ya, silakan Pak. Mas John, ini Dokter Kauli udah agak lupa karena lama nggak muncul ini. Kita hilangkan, kita buang dulu kata-kata iya. Bapak dan Ibu ya. Oh iya. Kita kembali ke Mas dan Mbak. Nah. Oh iya betul. Silakan Mas John. Iya. Mikrofon Mas John. Mikrofonnya masih mute itu. Tolong dibuka dulu mikrofonnya, Mas. Ya. Silakan diulang. Terima kasih Dokter Kauli. Saya tertarik sekali tentang jerat, yaitu yang acaranya 7 sampai 11 hari, 7 setelah hari Lebaran itu bisa berjamaah, itu bagaimana bisa mengumpulkan berjamaah? Kalau di Jawa tempat kami kalau sudah Lebaran itu ziarah kubur tapi masing-masing, nggak berjamaah, jadi individu gitu. Tolong diinformasikan kenapa bisa berjamaah bersama-sama gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas. Jadi kalau di Aceh itu mereka itu lebih mendengarkan gitu. Tengku tuh ustadz. Nanti ustadz itulah yang menyampaikan, memutuskan nanti kita kenduri jerat hari Lebaran kesekian gitu. Jadi nanti pemuda-pemuda kampung itu yang akan menggerakkan masyarakat yang lain untuk bersama-sama gitu. Jadi itu remaja masjid ya, remaja pemuda kampung, anak muda kampung itu yang lebih banyak orang tua itu cuman menentukan tanggal sekian. Selebihnya itu anak mudanya gitu yang bergerak, yang menyentuh ya, karena komunikasi itu Pak, rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan.
Mungkin ngomongnya itu nggak pakai undangan, tapi ngomongnya itu secara lisan aja gitu. Kalau zaman sekarang kan kalau ada undangan baru pergi gitu. Kalau di kampung Iya. tuh datang ke rumah masing-masing gitu, didatangi gitu sama pemuda-pemuda kampung itu, Pak. Jadi makanan itu pun nggak mesti disampaikan Pak makanan, tapi secara sadar itu membawa makanan lebih. Udah menjadi kebiasaan lah ya. Iya, iya. Ya, Ya, bagus. Malahan nanti saling membawa pulang gitu makanannya Ya, Pak, ya, karena ya. saking banyaknya gitu. Nah, ini sedikit cerita kalau di tempat saya ini di Tangerang Selatan ini itu juga terjadi itu. Tapi mungkin formatnya aja yang berbeda. Tapi bahwa masing-masing punya kesadaran, yuk kita bawa gitu berkumpul di masjid, kemudian sama-sama saling menukar makanan, dimakan sama-sama, kalau lebih bawa pulang, itu juga terjadi. Oke, monggo dilanjut. terima kasih. Ya. Ya, makasih Mas. By the way, Dr. Kauli, jerat sendiri artinya apa? Kata jerat itu sendiri punya arti dalam bahasa sehari-hari apa? Makam, kuburan gitu. Oh, makam ya. Ya, Karena saya kemarin dalam rangka ini ngobrol kita member gathering kita hari ini tentang Serambi Mekah, kebetulan saya punya tetangga orang Aceh kan. iya, Pak. Saya Iya, aja duduk sama-sama ajarin aku bahasa Aceh aku. Kalau apa kabar dalam bahasa Aceh apa, Dok? Pulhaba. Nanti kapan-kapan belajar bahasa Aceh ya Bu ya, nanti. Iya. Ada buku bahasa Aceh sekalian aja. Jadi boleh. ada. Ya, perlu itu. Iya. Jadi nanti kalau misalnya main ke Aceh sudah tahu kosakata yang biasa di. Saya waktu ke Aceh juga nggak sempat belajar. Depan rumah saya juga orang Aceh itu. Depan rumah saya juga orang Aceh. Oh gitu ya. Kemarin Angku datang juga ke sini. Angku ya, panggilnya ya. Kakak itu Angku ya. Iya, Angku ada dipanggil Nek ya gitu ya. Iya. Kemarin ke sini, sekarang pulang dia. Aceh mana biasa kalau yang merantau itu Aceh Sigli, Pak. Aceh Sigli, Aceh Utara yang sering merantau jauh-jauh itu biasanya Aceh yang sebelah Aceh Utara, Aceh Langsa. Kalau saya kan Aceh Selatan, Aceh Barat itu biasanya jarang yang keluar gitu, tapi ya sering. Dia kalau pulang juga lewat Medan, Dokter. Lewat iya. Medan juga dia. Ya, Medan, tapi kan alurnya kan beda Pak. Ada yang jalur utara, kalau saya kan jalur selatan. Oh iya. Iya. Oh jadi begitu ya. Jadi kebiasaan kalau Aceh yang di timur ya, itu yang sering merantau ya. Timur utara Sigli itu Biren itu merantau lebih banyak ya. Ya, lebih suka merantau Pak. Jadi kalau yang selatan barat itu lebih banyak di Pak Usman itu dari Biren bukan sih? Iya. Pak Usman dari Biren. Oh, Pak Usman itu dari Biren ya? Iya, Biren. Iya. Biasanya yang merantau itu pasti kalau nggak Sigli, Biren, Lok Sumawe, Langsa, itu biasanya. Kalau mie Aceh itu rata-rata orang Biren tuh, Bu. Orang Biren, orang Sigli. Perawakannya pun beda. Kalau orang Sigli itu seperti orang India gitu ya. Orang Sigli. Kalau orang Lok Sumawe itu seperti orang-orang Arab. Perawakannya. Kalau misalnya kayak kalau di Aceh Selatan itu perawakannya kayak orang-orang Chinese gitu, Bu. Ya. Kalau orang Aceh Barat Melabu itu kayak orang-orang Eropa. Yang bermata Melabu orang Aceh Barat. Kalau kita orang awam ya melihat orang Aceh itu lebih banyak kelihatan di mata kita kayak orang Arab yang kita tahu ya. Tapi saya lihat Dokter Kauli memang juga nggak ada nih, nggak terlihat Arab-Arabnya, rupanya daerah lain ya. Ya dari daerah lain ya. Karena kebanyakan Aceh itu Arab, Mbak, Arab, Cina, Eropa, India. Jadi beda-beda ininya. Kalau di Aceh Tengah, Aceh Tenggara malahan seperti orang-orang Batak
perawakannya, karena kan daerah pegunungan. Ya. Beda apa ya? Beda karakter malahan. Kalau yang nasionalismenya tinggi itu biasanya orang Aceh Stigli, Aceh Utara itu memang Aceh itu kental gitu. Memang waktu pergolakan yang gerak Aceh Merdeka, mereka tuh lebih kuat gitu nasionalnya. Kalau Aceh Barat, Aceh Selatan karena banyak campuran dengan kami kan ada Padangnya, kemudian Aceh Barat itu ada unsur Eropanya gitu. Jadi nampaknya berpengaruh juga sebuah ketertarikan Holy gitu untuk mempelajari latar belakang sejarah Aceh gitu, karena baru terasanya sekarang gitu. Kenapa ya kok beda ya? Kalau dulu waktu masih tinggal Aceh nggak kepikiran sama sekali gitu. Ketika merantau, kok bisa ya? Kenapa ya gitu? Kadang sampai karena kalau tinggal di Siak pun rasa nampaknya ada keterkaitan antara Siak dan Aceh. Ternyata memang ada gitu. Kan di sana ada Istana Siak. Ada gitu. Siak. Itulah kekayaan budaya kita, emang bukan main ya. Betul Mas. Luar biasa. Luar biasa. Dulu paling nggak suka sejarah gitu, tapi diperjalankan oleh Allah dari Aceh ke Siak Tembilahan. Rasanya rugi gitu kita sebagai negara Indonesia tidak menggali sejarah sendiri. Betul. Tidak memperkenalkan kepada anak cucu kearifan lokal itu biasa. Apalagi di Tembilahan ini makanannya itu wadai, ini istilahnya tuh sederhana, tapi itu cita rasanya luar biasa gitu. Memang masih murni bahan masyarakat. Dokter tadi nyebut wadai, betul nggak? Wadai ya? Iya, wadai. Itu sama persis dengan di Kalimantan, dia nyebutnya wadai juga. Wadai itu kue kan? Bukan? Iya, betul. Iya, betul, kue. Di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur yang saya tahu, mereka menyebut itu wadai juga. Wadai itu kue. Jadi pada saat Lebaran itu berbagai macam jenis kue yang nggak pernah muncul pada hari-hari biasa, itu muncul. Ya. Terutama yang pada waktu itu saya suka sekali dan keluarga saya suka itu putri selat. Dan itu keluarnya hanya pada waktu Ramadan. Ya. Kalau Tembilahan ini Mas itu memang sangat dekat tanya dengan orang Kalimantan memang. Banjar, ada bahasa Banjar. Banjar, betul. Bahasa Banjar di sini. Jadi mertua perempuan mereka di sini menggunakan Banjar selain bahasa Melayu. Iya, masuk akal. Sama Soto. Jadi saya luar biasa gitu ya. Mbak Restu kelihatannya mau komen itu tapi masih harus di unmute. Siapa? Masih unmute Mbak Restu. Mbak Restu, oke Mbak Restu, mikrofonnya boleh dibuka. Ya, silakan Mbak Restu. Ya, terima kasih Mas Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang bisa bergabung lagi. Nggak lupa, biasanya lupa ya. Iya, mengawal ini saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri, walaupun sudah lewat 1 minggu buat mbak-mbak, buat mas semua, dan Mbak Auli. Sama-sama. Maaf lahir batin. Ya, Mbak Runi, Mas Toto, semua. Kasih Mbak Restu. Mbak Titi. Ya, ini tradisi berlebaran sama kurang lebih yang Mbak Auli di Palembang. Memang saya besar di Palembang dan ini di Palembang, lama di Palembang. Itu makanan ketan ada. Bentuknya kalau di sana macam-macam. Ada ketupat ketan. Yang mungkin di Aceh juga ada ya. Jadi ketupat ketan dimasak dengan santan ya, enak banget ya, memang. Betul. Ada lagi yang namanya lupak lapik, Pak. Lupak lapik itu ketan berlapis-lapis, dilapisin daun pandan, tapi bikinnya pakai selongsongnya, selongsong pandan yang besar. Oke. Nah, dikukus. Kita makannya paling enak pakai tape ketan hitam atau rendang. Mbak Titi mungkin udah pernah nyobain itu ya, lupak lapik.
Nah, yang khas banget kalau di Palembang itu keluar semua itu makanan Palembang. Dari 8 jam, maksubah, lapis-lapis yang manis-manis semua. Lapis nanas dan sebagainya. Tapi setiap rumah itu pasti ada pempek. Pempek. Makanan-makanan pempek dan kawan-kawannya. Memang rasanya agak beda ya Mas Toto dengan suasana Lebaran di Jawa. Saya pertama kali di Jogja, ibu saya pensiun dari memang dari Bontang, dari Kalimantan, tapi kita kan rata-rata orang bedol desa dari Palembang. Betul. Itu kita boleh dibilang seperti buka pintu 24 jam lah kalau untuk Lebaran sampai jam 12 malam nggak apa-apa. Makanan tersedia di meja. Ternyata tradisi yang silaturahmi, menikmati hidangan sambil bercerita itu di Jawa ini agak kurang. Jadi tetangga-tetangga cuman datang, bersalaman, sudah pulang. Jarang sekali yang masuk. Jadi ya hampir makanan tidak tersentuh. Berikutnya kita menyesuaikan. Karena memang mungkin Mbak Auli kalau di Jawa rata-rata kan pulang kampung itu mudik ya. Ya Mbak Titi ya, mungkin Mbak Titi pernah berlebaran di Palembang dan di Jawa agak beda. Iya. Terus suasana lebarannya dan macam-macam makanannya. Memang kita menikmati sekali suasana lebaran. Nah, Mbak Auli, tetangga saya kebenaran juga tadi mungkin Bu Eli ya tadi masuk, tapi mungkin beliau lagi agak nggak enak badan, jadi kelihatannya keluar lagi. Nah, beliau orang Aceh. Saya kalau nggak salah Ibu Elinya orang Aceh kotanya, tapi Bapak dari Takengon. Itu memang saya sering sekali dapat makanan masakan beliau enak-enak, pintar masak. Ya, apalagi Lebaran, pasti ketupat santan itu ada. Ya, apalagi yaitu. Nah, kalau yang lain-lain ya seperti kopi. Nah, itu biasanya kalau saya ke Aceh, saya beli kopi dari Bener Meriah. Ya, satu daerah ya, namanya Bener Meriah. Ya, terus saya kenapa? Aceh. Daerah Langsa nggak salah itu. Oh iya ya, Bener Meriah. Ya, dan saya juga memang menikmati rujak Aceh yang di Jalan Garuda, dekat Hotel Garuda ya. Iya. Iya. Ya, enak yang rujak serut ya Bu ya? Rujak serut. Ya, rujak serut. Nah itu Mas Soto, ternyata di Aceh itu buah kawista, buah kawista yang di Jawa Tengah, aslinya Rembang, di Rembang dibikin sirup, enak sekali yang burung apa ya? Burung apa gitu, lupa saya, kawista, rasanya seperti sarsaparilla. Tapi kalau di Aceh namanya buah batok. Ya Mbak Uli ya? Iya. Buah batok. Sama. Iya, tapi kalau di Rembang kan sudah diekstrak, dia jadi sirup. Memang rasanya kayak ada gas-gasnya sedikit, kayak minuman root beer, sarsaparilla, atau bir peletok ya kali. Nah itu kalau di Aceh malah dibikin ini bumbu rujak. Jadi seperti kalau di Jawa kita pakai pisang kelutuk, kalau di sana pakai buah batok. Enak banget. Ya enak ya Mbak Uli ya. Nah, terus satu lagi yang memang baru aja kemarin saya menikmati, sudah lama tidak menikmati, mie Aceh. Mie Aceh kan enak. Enak ya Mas ya, mie Aceh seger. Itu minyak khusus ya? Minyak khusus ya? Khusus kayaknya. Agak kuning gitu, agak kenyal. Ya. Terus agak besar ukurannya minyak. Iya betul. Jadi ngomong-ngomong kapan kita ke Aceh nih? Ya, berangkat. Rame-rame gitu ya? Saya belum pernah soalnya ke Aceh dan katanya pemandangannya juga bagus sekali ya. Bagus, lautnya bagus, pantainya bagus. Rugi Mbak Titi langsung ke titik nol. Tapi saya juga belum pernah ke titik nol. Nah, memang setelah tsunami itu banyak kan dari Mas Toto dari luar-luar itu yang bantu, terutama bantu jalanan. Jadi jalannya jadi bagus. Jadi kalau saya itu Mbak Auli dari Aceh sampai ke Aceh Selatan, aduh jalannya udah mulus banget. Betul. Ya karena kebenaran ada kantor perikanan di ujung Bate.
Nah, Ujung Bate kan belakangnya laut. Ujung Bate di mana nih, Bu? Kenapa? Ujung Bate daerah Aceh mana, Bu? Acehnya saya nggak tahu Aceh mana itu ya, Ujung Bate ya. Kantor perikanan budidaya air payau. Kita mengembangkan nila salin, udang. Jadi memang induk-induk udang, terutama udang-udang windu itu bagus dari Aceh. Apa ya, Ujung Bate nanti saya lihatin ya Mbak Uli dari. Mungkin Aceh Barat Daya itu, Bu. Aceh Barat Daya itu dekat Aceh Selatan. Kalau Ujung Bate itu. Mungkin. Nah Mbak Titi, kalau itu jangan lupa makan mie Aceh, tapi yang di Aceh Selatan pakai kepiting. Pakai kepiting, enak banget. Ya Mbak Uli ya. Mantap. Mantap. Nanti di Aceh Selatannya Ibu sampai mana tuh, Bu, Aceh Selatan? Nagan. Aceh Selatan terus ke Nagan. Oh, Aceh Selatan, berarti Medan, kemudian Sebul Salam, Oh, Aceh enggak. Selatan, akan Ibu. Saya nggak lewat Medan, memang dari Banda Aceh langsung dari Banda Aceh, dari ya pesawat, terus biasa apa kerjaan Mbak, pekerjaan menyusuri pantai. Nikmat Sampai ke sekali. Gunung Berute ya, Gunung Berute. Nyambung Kenapa, Mbak pernah ke sana ya, Bu? Sudah, saya udah beberapa kali, termasuk 9 tahunnya tsunami, saya ke sana ke makam massal ya, makam massal, Oh, ke iya. kapal, ke perahu yang yang itu. Tapi memang keluarga Pembangkit saya listrik juga itu yang pembangkit listrik yang ke darat. ya, kapal PLN ya. Tapi memang Mbak Uli, Jadi apa? keluarga saya juga ada yang terkena musibah tsunami. Mereka pindah dari Jakarta, memang ingin balik ke kampungnya di Lok Somawe kalau nggak salah. Hari itu kumpul keluarga, ternyata pagi-pagi bunyi gemuruh, semua lari. Yang dari Jakarta 3 orang, bapak, mbak, sama anaknya si mbak, karena istrinya udah meninggal di Jakarta, mereka pulang ke sana, semuanya sampai sekarang tidak ketemu. Jadi anaknya yang masih ada, itu mobil jeep yang terakhir yang dikejar air. Iya. Ya, dikejar air. Tapi keluarga waktu itu ya mungkin mereka trauma ya Mbak ya, trauma, dan ini kasihan keluarga bawa pulang ke Jakarta. Setelah beberapa lama tetap mereka pulang lagi ke sana. Itu keluarga. Kampung halamannya sih ya. Kampung halaman. Ya memang seenak-enaknya negeri orang, enakan negeri sendiri ya Mbak Titi. Iya, iya. Betul. Ya gitu Mas Toto. Terima kasih Ya, Mbak ya. Uli. Terima kasih banyak Dr. Kauli ceritanya. Jadi sekarang kita bisa merangkai-rangkai ini ya. Kita membuat, oh kalau di tempatku seperti ini, kalau di sana ada kemiripan. Hanya beda istilah. Tapi semuanya itu adalah langkah bagaimana mempersatukan masyarakat ya. Betul. Bagus sekali loh itu. Dan kita jadi lebih mengenal banyak perbendaharaan kuliner nih. Dan juga budayanya. Ya buat teman-teman yang mungkin berkesempatan berjalan-jalan ke Aceh. Ini menarik. Saya jadi juga teringat waktu pas tsunami itu, jujur kami kirim 1 kapal alat berat dengan krunya itu 30 orang, tapi tidak ke Banda Aceh, tapi kami langsung ke Melaboh. Karena Melaboh parah sekali rusaknya dan tidak ada yang masuk ke sana. Jadi kami 1 kapal itu ada kira-kira 30 alat berat dengan operator dan teknisinya. Kita pakai barge yang sekaligus jadi tangki solar, mendarat di Melaboh. Itu ya dari mulai awalnya seperti apa sampai masuk ke hari ke-25 yang tadinya mereka tidur menggunakan sekolah yang utuh, nyebar, pada hari ke-30 mereka gabung jadi 1. Ya, oke. Tapi itulah semua adalah kehendak Allah, dan di balik itu semua pasti ada maksud-maksud tertentu yang Allah ingin berikan, ujikan untuk kita ya. Matur nuwun Dr. Kauli ya. Teman-teman sekalian, kita masih ada waktu lah ya. Nanti tadi kita mulai 19.45 tapi agak mundur ke jam 20. Jadi kalau mau pas 1 jamnya itu nanti jam 9 lah. Monggo bebas.
mau tanya jawab, mau ngobrol-ngobrol, masih ada waktu. Silahkan saja. Ini Ya, Mbak Runi, silahkan Mbak Runi. Mbak Dokter Kauli, masalah megang tadi ya, kan setiap orang membeli ikan gitu ya, membeli daging gitu. Lah kan, apakah itu dimasaknya barengan atau masing-masing? Dan bagaimana tadi yang disampaikan, kalau yang tidak punya biaya untuk membeli ikan, terus apa mungkin tadi katanya diganti bebek atau ayam atau apa gitu. Terus apakah nanti itu dimasak bareng terus dimakan bareng itu bagaimana itu ininya Mbak? Terima kasih. Oke, makasih Mbak Runi. Jadi kalau di Aceh itu tergantung masyarakat di masing-masing daerah. Memang kebiasaannya itu mereka membeli daging rumah itu biasanya minimal 1 kilo gitu, minimal 1 kilo. Kalau memang dia uangnya banyak, dia beli lebih banyak. Kan kalau masyarakat Aceh itu kan kita bilang miskin, bukan miskin, tapi mereka tuh punya apa ya, tanahnya luas, mungkin uang nggak ada ya, tapi banyak sumber daya alam di sekitar rumahnya. Jadi mungkin nggak ada karena tapi dia banyak, ada bebek, ada ayam gitu. Mungkin dia kalau beli daging harus ada uang gitu ya, ada uang, tapi dia nggak ada uang. Jadi dia mungkin jual ayamnya dulu, jual bebeknya sampai ada uang cash, baru dia beli daging. Ataupun kalau misalnya dijual nggak laku, ya udah jadi potong ayam, potong bebek, yang penting ada protein, ada daging gitu di rumahnya. Jadi mereka tuh masak di rumah. Nanti ada yang diantarkan ke biasanya kan ke mertua gitu ya, terus ke adiknya, ke kandung, ke kakak kandung, jadi saling bertukar. Jadi masak sendiri, ada memang masak ramai-ramai gitu, tapi seringnya masak sendiri Mbak Runi, karena istilahnya gimana ya, mungkin mindset di masyarakat itu gitu. Yang ada di rumahku aku bagi, kalau daging misalnya daging ayam, daging bebek, ataupun ikan gitu. Karena kalau di Aceh itu Koli melihat sumber daya alam itu sangat luar biasa. Di pesisir itu Allah berikan kan yang luar biasa gitu, yang mudah didapat. Yang rumah dekat sungai itu banyak ikan-ikan sungai gitu. Jadi sebenarnya sumber apa ya? Sumber protein, baik itu nabati, baik itu hewani, itu banyak. Tergantung dari masyarakat, dan masyarakat itu sangat kreatif gitu ya, memang apa ya, daun pakis itu diambil di sekitar rumah itu, daun pakis kan semak belukar itu kan daun pakis dipetik sendiri, daun kangkung dipetik sendiri gitu. Jadi rata-rata itu memang organik semua, memang peliharaan sendiri gitu. Kalau misalnya di kampung-kampung itu, kalau di kampung itu kan memang sawah gitu. Jadi mereka itu kerbau sendiri gitu. Paling nanti dijual harganya lebih murah dibandingkan kita beli di pasar. Jadi kalau memang miskin itu nanti orang menasah ataupun masjid mungkin ada santunan gitu ya, kasih ke orang miskin untuk beli daging. Jadi tergantung kemampuan masyarakatnya, yang dipastikan semuanya pasti ada merasa makan daging gitu. Di hari Lebaran, apalagi anak yatim kan, Pak, anak yatim itu kan banyak itu yang karena memberi anak yatim. Jadi benar-benar kebersamaan gitu, Iya. Ya betul. Kelihatannya bisa merasakan ini ya. Iya. Kelihatannya di Aceh itu kebersamaan itu memang sangat dihidupkan gitu ya. Ya. Iya. Kalau kita di Jawa kan kalau mau Lebaran ya kita masak masing-masing gitu ya. Kalau ini kelihatannya memang masak pun bersama-sama, ke makam bersama-sama gitu loh. Iya. Ya. Yang tidak punya diberi itu kan tarian taman itu kan tarian yang massal betul gitu. Nah, kebersamaan di Aceh itu memang sangat diutamakan, itu bagus banget gitu. Makanya nari pun bersama-sama gitu ya. Kebersamaan komunikasi itu sangat dijaga gitu di sini, sangat dijaga. Jadi kalau kita tarik tali kekerabatan mungkin jauh gitu ya. Tapi ini itu dekat karena sering bersama, sering tegur sapa gitu ya. Kalau kami di Aceh itu kebiasaan itu kalau bertemu orang berpapasan itu
pasti bilang assalamualaikum gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum gitu. Semua kayak gitu. Apalagi yang laki kan. Laki-laki itu kalau perempuan mungkin kan kalau dia bonceng sama suaminya nanti menyapa. Jadi siapapun diucapkan salam. Kalau sekarang kan kalau kenal aja cuma senyum tapi nggak terucapkan assalamualaikumnya. Tapi kalau di sana itu setiap papasan tuh assalamualaikum. Kalau di kampung-kampung masih ada adat seperti itu. Ya. Terima kasih dokter. Iya. Izin bertanya dok. Ya Mas Soto. Lebaran Idul Fitri itu kan banyak orang mengidentikan sebagai hari kemenangan, kita kembali fitri, kembali fitrah, kembali bersih lagi gitu ya. Bersih. Kalau boleh diceritakan dok, prosesi bermaaf-maafan di antara sesama masyarakat itu seperti apa? Misalnya kita mulai dari keluarga dulu ya. Apakah kalau umumnya kita habis sholat Id ya sesama jamaah kita di lapangan itu saling bermaafan tentunya ya. Nanti setelah di rumah, di dalam lingkungan keluarga, dengan tetangga, ada prosesi tersendiri secara khusus nggak? Oh, kalau di kampung itu di Aceh Selatan, sebelum berangkat salat itu biasa salaman dulu gitu ya, salaman. Nanti para orang tua duduk dulu, nanti gantian ya, berkeliling. Jadi semuanya tuh salaman gitu, yang sampai ganti semua salaman. Orang tua nanti posisinya itu tergantung posisinya gitu. Biasanya kan kalau di Aceh itu kadang satu rumah itu ada berapa kepala keluarga, jadi semuanya ngumpul. Nanti kakek nenek, kemudian yang paling tua Yahwa, Mak Ngom, gitu, Mak Lut, jadi semuanya tuh salaman. Nanti ke sholat Id, habis sholat Id nanti salaman gitu sama tengku ya. Jadi di sana itu setelah dengan keluarga sholat, ketika selesai sholat itu salaman dia sama tengku sama semua jamaah. Nanti itu ketika pulang mampir ke rumah satu-satu masyarakat. Misalnya harus samping masjid siapa rumahnya gitu ya. Jadi mampir semua didatangi gitu. Ramai-ramai itu datangi mau keluarga jauh semuanya pokoknya datang satu rombongan gitu. Kalau di sana tuh ada istilahnya sirup yang terkenal itu sirup patung namanya. Kalau di Aceh itu namanya sirup patung Liberty yang apa ya? Pokoknya kalau di Aceh itu harus ada sirup warna merah itu, sirup namanya itu tuh memang minuman wajib gitu ya Aceh itu. Kalau enggak itu jadi merah bukan lebaran. Jadi khas minuman pas lebaran gitu. Iya, sirup namanya sirup warna merah. Gitu. Jadi seperti itu Mas Toto. Jadi memang salaman itu memang kalau sekarang tuh kan kita lebaran itu milih gitu ya. Maksudnya rumah ini gitu. Kadang nggak semua tetangga itu kita datangi. Tapi kalau di kampung Mama Kholi itu, di kampung ayah itu masih semua didatangi gitu. Jadi istilahnya memang terasa gitu memang lebaran. Dan memang pakai baju baru semua gitu, semua pokoknya baju gitu istilahnya. Ya makanya kalau di sini orang pada rame-rame ke Tanah Abang. Kalau di Jawa dok itu ada tradisi sungkeman. Jadi memang yang kita yang muda-muda datang kepada sesepuh ya, kemudian sungkem itu sesepuhnya duduk, kemudian kita sungkem gitu ya di lututnya ya, bersimpuh di lututnya gitu. Satu itu ya, apakah juga di Aceh ada tradisi itu? Yang kedua itu bagi angpau itu ya, bagi yang ya anak-anak yang belum bekerja itu mereka dapat uang ya. Dan itu umumnya uang yang baru. Nanti kalau yang sudah bekerja biasanya mereka membagi gitu. Nah itu di Aceh apakah ada tradisi bagi angpau juga enggak sama tadi sungkeman tadi? Oh, kalau sungkeman itu ada gitu ya. Sungkeman itu ada, tapi kalau itu tradisi yang apa ya? Itu baru aja karena melihat ada yang apa ya? Memberikan uang gitu ya. Karena kalau di Aceh Koli melihat masyarakatnya itu kayaknya itu nggak nampak gitu. Kayaknya itu
apa ya, lebih ke harta gitu, bukan bentuk uang mereka. Jadi kalau melihat di Aceh itu apa ya, mungkin mereka tuh nampak nggak ada uang, tapi hartanya banyak gitu, harta tanahnya, harta gerbongnya banyak gitu. Tapi kan jadi karena nggak ada uang cash, jadi mereka tuh nggak ngasih uang gitu. Tapi apa ya, lebih ke makanan mereka sering belinya gitu, bukan. Jadi kalau datang ke mana, ke tetangga ataupun ke saudara itu pasti ada bawa apa namanya itu, rantang gitu. Rantang, pergi kunjungan. Iya, rantang pulang juga rantangnya terisi, isinya yang lain lagi gitu. Oh, ditukar. Ditukar gitu. Apalagi kalau misalnya menantu gitu ya, menantu mertua gitu yang membalas kayak gitu. Misalnya kalau mertuanya lebih nanti dikasih. Nah, mertuanya itu kan datang banyak menantu kan, jadi biasanya silih berganti rantang. Tapi zaman sekarang itu baru ada ampau. Kalau dulu tuh rasanya, karena kalau dulu tuh kecil-kecil pulang kampung itu nggak dikasih ampau gitu ya, tapi sering dikasih nasihat gitu. Maksudnya kalau di Aceh itu kalau manggil saudara boleh salah gitu, jadi talinya itu harus benar. Nah, ini panggilan itu Yahwa misalnya, nggak boleh salah manggil. Kalau salah manggil itu marah gitu, Mbak. Jadi waktu Lebaran itu adalah momen sanak saudara tuh memperkenalkan diri, ini Yahwa, tali dari sini gitu. Jadi tahu gitu apa namanya, pohon keluarganya gitu, kenalkan nanti sama cucu kan, sama anak Holly gitu, ini nanti manggilnya Yahwa ya gitu, nggak boleh salah nih, Yahwa misalnya. Yahwa itu apa? Yahwa itu kakak. Kayak kalau misalnya bude atau apa namanya, kakaknya ibu kita atau ini bapak kita bude, kalau orang Jawa bilang ya. Itu apa mereka? Kalau di sini panggilnya itu kalau yang laki-laki panggilnya Pak Wa, Ayah Wa gitu. Wa, ya. Hampir sama ya. Iya. Sebenarnya panggilan-panggilan. Kalau bude itu yang kalau di Jawa yang tua ya. Kakak perempuan dari ayah atau ibu kita. Oh, itu panggilannya tergantung daerah sih, Mbak. Ada yang panggilnya Makwa, ada panggilnya Nyakwa, ada panggilnya Mye gitu-gitu. Jadi banyak. Tapi kan itulah ya, zaman sekarang itu kadang kita tuh malu dengan sebutan seperti itu. Jadi lebih ternyata panggil om, tante gitu ya. Padahal sebenarnya panggilan daerah itu harus dilestarikan gitu. Betul. Kalau di mana? Kalau di Siak itu ada maklum, paklum gitu. Jadi rasanya gimana ya? Luar biasa gitu kekayaan budaya kita. Mas ini ya gitu, Mas canggung tuh memperkenalkan cucu gitu. Biasa pokoknya. Iya. Kalau nenek dan kakek panggilnya nenek kakek juga. Angku. Kalau kakek angku. Di sini kalau Voli panggil sama kakek itu Nek Iyah. Nek Iyah. Nek Iyah. Ada Nek Iyah, ada yang panggilnya Nek Gam. Nek Gam itu berarti nenek Agam. Agam itu laki-laki kan, Nek Gam. Nek Iyah. Kalau sama nenek perempuan itu namanya Nek Nyang. Nek. Mbak Hauli. Mbak Hauli, kalau tadi ada timpan, saya juga suka tuh makan timpan karena manis-manis. Dia itu terbuat dari pisang ya. Terus yang dalamnya itu ada butiran-butiran tuh gimana ya caranya? Ya, kalau timpan itu kan ciri khasnya itu kan pakai daun pisang muda ya, yang hijau, yang masih hijau itu. Itu dari tepung ketan dan campuran itu biar agak lembut. Itu dicampur kalau bisa dengan labu kuning itu dicampur dengan labu. Kemudian ada yang dengan, tapi seringnya sama labu, jadi kuningnya cantik Bu, karena kuning kan campur sama ketan, jadi kuningnya cantik itunya. Kemudian isi dalamnya itu sarikayanya itu, tapi sarikaya dicampur dengan nangka, nanti baru biar nggak lengket dikasih minyak, kemudian dikasih adonan tepung ditipiskan, kemudian dikasih sarikaya digulung,
dikukus, nanti dirapikan lagi Bu. Jadi Mbak dirapikan lagi, tadi cantik gitu dia. Oh, Jadi nggak ada kerjaannya- pisang, nggak ada pisang-pisangnya ya? Kok saya rasanya kayak ada pisang-pisang? Jadi tergantung Bu, tergantung Mbak, ada Oh. nanti campurannya itu ada yang dengan labu, ada yang dengan Labu. pisang saja dicampur dengan adonan tepungnya. Ya. Tergantung buatnya seperti apa. Jadi biar tekstur dari apa? Isinya itu kayak butiran-butiran. Seperti Ya butiran itu kan butiran-butiran. sarikaya. Sarikaya itu dari telur, gula, santan, dicampur dengan nangka. Tapi versi keringnya, jadi nggak di apa ya, model kasar gitu, model diaduk Ya, aja. bukan basah. Ya. Ya, gitu, manis. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Jadi kalau di Aceh itu, kalau habis Lebaran, itu rata-rata masyarakat banyak yang tensinya naik, kadar gula darahnya naik. Jadi kalau kami di rumah sakit, ya, kalau di rumah sakit itu kalau habis Lebaran itu banyak pasien datang dengan hipertensi, diabetes, dengan stroke, karena itu tadi pola makannya itu kan biasanya makannya biasa-biasa, ketika Lebaran langsung gitu ya, langsung yang kadar kalorinya tinggi. Ini Mas Toto keluar ya? Kepental. Oh, kok bisa ya Mbak Titi? Nggak apa-apa. Buka Zoom ganti host. Iya. Nggak apa-apa. Lanjut. Mudahan bisa saling ini ya, saling silaturahim di ini ya, di masing-masing daerah kita ya. Seru. Karena memang budaya itu luar biasa, karena nggak mungkin di daerah lain itu, mungkin kalau di luar negeri itu mungkin mereka tuh ya pemandangannya, sistem pendidikannya bagus, tapi di negara kita ini budayanya, apalagi kearifan lokal, kalau kami Aceh Selatan itu masih sangat-sangat alami, belum tercampur, belum apa ya, budaya luar itu masih belum terlalu berbaur lah, memang betul-betul sangat alami. Masih lautnya, sungainya masih alami, belum terekspos dengan maksimal, sangat alami sekali. Tapi mungkin perlu dilestarikan yang alami-alami gitu ya, untuk ininya, mungkin biar ya untuk apa ya, nambah ini bahwa alami itu tidak kalah gitu ya dengan yang sudah sekarang dieksploitasi gitu kan. Justru lebih indah yang masih alami. Dengan alaminya itu betul. Daya tariknya mungkin akan lebih kalau kami ya seperti itu untuk ininya. Tapi Koli melihat nampaknya memang kita harus, Koli pribadi sendiri, karakter masyarakatnya itu memang harus ditanamkan mindsetnya untuk menjaga budayanya itu ya gitu. Iya, itu yang perlu. Iya, mindsetnya itu bagaimana alaminya dijaga, itu menjadi sumber penghasilan untuk mereka, tapi memang dijaga gitu. Karena kan sekarang banyak masyarakat kan apa yang tidak menjaga itu gitu. Iya, tidak peduli. Bisa menjaga itu ketika kita pergi jauh gitu. Kali dulu itu waktu dulu itu lihat matahari terbit dari laut, maksudnya matahari terbit, matahari tenggelam itu biasa aja gitu ya. Sejak tinggal di Siak, di Riau itu kan jarang ada laut ya. Jadi kalau pulang kampung itu aja yang saya lihat, Bu, laut aja gitu kan, di Siaknya nggak ada. Iya, saat matahari tenggelam sama terbit itu memang ada di situ, betul. Iya. Baru terasa ketika tiada gitu ya. Iya. Berterasa kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada iya, kalau kita sudah tinggalkan itu baru nikmatnya gitu kan. Iya betul. Gitu. Jadi mendengar suara ombak, mendengar suara air sungai itu gimana gitu rasanya, karena di Siak itu nggak ada gitu ininya, yang ada cuma kebun sawit gitu kan. Saya punya teman punya restoran Karibia, Dok. Ya, itu teman kuliah saya dan Mbak Restu tuh di IPB, namanya Alfian. Pernah nyobain? Di mana tuh, Mbak? Di mana Aceh? Di Aceh, di Sabang ya. Di mana ya? Kotanya saya nggak begitu ini, tapi jelas di Aceh. Seafood Karibia. Di Medan juga ada sih, dia punya cabang juga. Gitu. Saya lihatnya. Boleh orang mana tuh, Mbak? Orang ya itu dia, kalau orang awam kita selalu menyebutnya orang Aceh, kita nggak tahu tuh
persisnya daerahnya mana ya kan? Baru tahu hari ini nih ternyata ada Aceh mana, Aceh mana, Aceh mana. Iya. Satu lagi yang kita juga orang awam kenal itu kopi gayo gitu. Nah, Iya. itu selalu kita anggapnya ya itu kopi Aceh itu Aceh. kopi gayo aja Gayo, gitu. iya. Ternyata gayo itu adalah daerah satu Iya. daerah gitu. Heeh. Iya. Benar meriah. Iya, kopi Aceh itu banyak ini ya, banyak jenisnya. Itu tadi karena mungkin kopi gayo itu yang itu tadi ya, karena ada daerah-daerah yang istilahnya yang perantauan sehingga kan itu akan dibawa ke daerah lain sehingga lebih mudah terkenal gitu. Jadi kayak orang Aceh Tengah, kemudian mie Aceh itu kan orang Biren, orang Sigli. Kenapa terkenal gitu se Nusantara? Karena mereka itu memang jiwa perantau gitu. Kenapa nasi Padang itu terkenal? Karena kan orang Padang itu kan merantau kemana-mana gitu. Jadi lebih mudah dikenal sama masyarakat luar. Padahal makanan-makanan kuliner masing-masing daerah tuh ada, tapi kan karena mereka nggak merantau, jadi kan cuman Tidak dibawa. Cuman Iya. dikenal di daerahnya sendiri Iya. aja. Betul. Gitu, ya. Iya. Oke, baik. Ini sudah jam 9 lebih 9 menit, sudah lebih dari waktu yang sama-sama kita sepakati tadi. Barangkali ada Pas Tahrir ada mau yang disampaikan tadi barusan? Enggak? Oke. Baik, ini tadi Mas Toto mental jadi meminta saya. Inilah ya, teknologi itu sehebat-hebatnya gitu ya. Kalau melawan alam juga nggak bisa apa-apa, ya kan? Betul. Ya, jadi ya memang kita harus sikapi dengan cara yang tetap positif. Dan alhamdulillah hari ini kita belajar banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan hari ini. Antara lain tadi kebersamaan yang sebaiknya juga dihidupkan di daerah manapun juga di Indonesia. Gitu. Dan juga baru paham gitu bahwa di Aceh itu ternyata ada beberapa daerah yang kita orang awam hanya mengenalnya ya kalau orang Aceh ya Aceh saja gitu. Kopi Aceh itu ya kopi gayo, ternyata padahal sebenarnya banyak sekali yang ya. Kemudian makanan-makanan tadi yang alhamdulillah Mbak Restu juga melengkapinya ya. Ternyata makanannya sama, istilahnya bisa berbeda gitu ya. Dan begitu kayanya kuliner di Indonesia dari ujung Aceh sampai ke Papua gitu, yang mudah-mudahan ini juga menjadikan salah satu kekayaan Indonesia yang sangat-sangat kita bisa banggakan. Itu memperkaya wawasan kita semua hari ini. Bersyukur hari ini kita sudah belajar banyak dari local wisdom-nya Aceh gitu ya. Dan ini bisa di-copy, bisa ditiru oleh daerah-daerah lain yang nantinya juga akan memiliki local wisdom yang juga sama bagusnya dengan Aceh. Baik, barangkali ada Mas Ari di ujung sana. Kita mau foto bersama dulu, Mas Ari. Oke, siap, Bu. Siap ya. Oke. Mari yang masih off cam barangkali bisa, Mbak Purwani bisa on cam. Wah, Mbak Pur delay, Mbak Pur ini. Ya. Masih di jalan, Mbak. Oh yes, oke, no problem. Ya. Oke. Ya. Oke. Baik, Mas Ari. 1, 2, 3. Oke, kita cari gambar yang lain. Ya. Ya. Sambil karena jumlahnya mungkin yang paling pas gambarnya adalah ini. Baik, Mas-mas dan Mbak-mbak, terutama Dr. Kauli yang sudah ini masih bisa ada satu lagi yang bisa kita foto bersama lagi melalui imersif ya. Ya, kita foto lagi 1, 2, 3. Oke. Oke. Mas Baik, Tahir paling ganteng.
Iya, Mas Tari Ada paling ganteng. lingkarannya lagi. Ya, ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Kauli yang hari ini menambah wawasan buat kita semua. Salam untuk keluarga di Aceh, keluarga di Siak dan juga di Tembilahan ya. Ya, Gitu iya Mbak. Luar biasa. Ini Dokter Kauli yang memiliki wawasan local wisdom di 3 tempat. Ini tidak semua orang loh punya kesempatan yang sama ya Kak. Gitu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang lain yang hadir pada malam ini saya juga mengucapkan terima kasih dan masih di suasana hari raya. Sekali lagi selamat hari raya dan mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang melalui Zoominar dan kita akan menampilkan dokter mata dari Rumah Sakit Dompet Duafa, Rumah Sakit Mata Dompet Duafa, dan kemudian juga hostnya yang kepingin menjadi dokter mata. Jadi 2 dokter yang akan muncul di 2 minggu yang akan datang. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Rini, Mas. Mbak Restu.